Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagaimana? Sehat-sehat Bang Dula pagi ini Bang? Alhamdulillah sehat. Nampaknya banyak yang bisa kita berkisah Bang Dula ini. Selama bertahun-tahun Bang Dula mendampingi KPK ketika jalan ke berbagai negeri disambut luar biasa. Tapi nampaknya kemarin itu di Mataram itu lain kisah terjadi di sana. Apa yang Bang Dula lihat dengan citra KPK sekarang ini di depan masyarakat? Mungkin bisa menjadi sebuah kisah juga ketika Din Samsudin musibah ini terjadi berbarengan dengan COVID lagi berbareng-bareng ini. Bagaimana Bang Dula? Ya, pertama 1 bulan terakhir ini memang saya keliling Indonesia, ke NTT, ke Sulawesi Utara, ke Gorontalo, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, sampai ke pedalaman-pedalaman. Masya Allah. Sesuatu yang agak mengagetkan saya bahwa ternyata selama ini kalau orang kota, orang Jakarta menganggap orang-orang kampung itu bodoh, tidak mengerti persoalan, ternyata itu berbeda, bertolak belakang 360 derajat. Di mana hampir semua pertanyaan dalam diskusi dengan saya di daerah-daerah pedalaman itu, mereka berkesimpulan bahwa KPK ini dikerjain oleh kelompok-kelompok tertentu, khususnya untuk mempertahankan eksistensi kelompok oligarki politik, oligarki ekonomi, dan kekuasaan seperti itu. Itu yang saya tangkap, sehingga saya seperti heran tapi juga terharu. Karena itu di dalam grup WhatsApp teman-teman yang 75 orang ini, saya beritahu sama mereka bahwa Anda tidak usah kecil hati, Anda harus berbangga bahwa Anda didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Pengalaman saya sebulan ini keliling Indonesia Timur seperti itu. Nah, hal ini disebabkan karena dari tahun 2005 sampai sekarang, dari 1.200 orang yang sudah ditangkap KPK itu, 86% mereka itu sarjana, dan kemudian mayoritas dari sarjana itu adalah S2. Jadi ada satu, ada S2, ada S3, ada guru besar, profesor, tapi mayoritas itu S2. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang terdidik, lulusan akademis, tapi tidak memiliki integritas, tidak memiliki idealisme sebagai pejuang rakyat, pejuang bangsa, pejuang negara, tidak memahami filosofi kemerdekaan Indonesia yang disusun oleh founder fathers kita melalui Pancasila 1945, sehingga mereka lebih tergiur terhadap persoalan-persoalan pangkat, jabatan, harta duniawi, maka kemudian akhirnya terpikat dan terkerangkeng oleh oligarki ekonomi, para konglomerat, dan seterusnya. Hal ini bisa dibuktikan hasil survei KPK tahun 2019 menemukan bahwa dari 575-an orang anggota DPR pusat itu ada 500-an lebih, masih 70-an. Itu sekitar separuh, 250-an anggota DPR pusat itu adalah pengusaha. Sehingga dengan begitu maka bisa kita mengerti kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang atau perda yang memihak kepada para konglomerat, para pengusaha hitam itu cepat diluluskan, dan kemudian justru undang-undang dan perda yang mengarah kepada kemajuan masyarakat kecil, rakyat pribumi, dan seterusnya itu dikesampingkan. Yang kedua, hasil survei KPK itu mengatakan bahwa bagi calon anggota DPR pusat di daerah pemilihan Pulau Jawa, ini saya ulangi, saya sudah pernah kemukakan beberapa waktu lalu, itu ditemukan bahwa kalau seorang calon itu adalah tokoh, maka minimal 1M biayanya. Tokoh itu katakan seperti misalnya udah terkenal ya, UA seperti itu 1M. Tapi kalau misalnya bukan tokoh, itu minimal 5M sampai 20M. Yang menarik bahwa data yang ada 2019 itu pemilu, ada seorang caleg di Jawa Timur itu 22M tidak terpilih. 22M tidak terpilih. Kenapa tidak terpilih? Karena uang yang dia gunakan itu hanya pada kelompok dia saja, bukan pada konglomerasi yang 9 naga seperti itu. Maka tidak terpilih. Nah, jadi
di 200-an orang yang calon anggota DPR dari Pulau Jawa itu tidak punya uang, maka para konglomerasi agen-agen 9 agen datang beritahu kepada mereka, Anda tinggal terima fungsi, yang lain akan kami proses. Maka kemudian apa bargainingnya, apa kickbacknya, apa imbalannya? Maka imbalannya adalah satu adalah proyek, ada proyek di pusat atau di daerah diserahkan kepada mereka. Yang kedua undang-undang, baik Perda maupun undang. Karena itu maka kita lihat undang-undang Minerba, undang-undang COVID-19, undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, itu yang memihak para konglomerasi, para 9 naga, itu diluluskan dengan mudah, meskipun itu mengakibatkan rakyat itu menderita. Ini satu. Yang kedua, secara sosiologis untuk Indonesia, biasa satu rezim itu bertahan satu generasi. Kita merdeka 45, Soekarno kemudian menjadi diktator, 65, kemudian peristiwa ketiga bersepakai, 67 jatuh. Nah, kemudian Orde Baru dari 68 sampai kemudian 98 itu kemudian juga satu generasi itu kemudian jatuh. Nah, dari 98 sampai sekarang itu sudah satu generasi karena sudah 30-an tahun. Maka secara sosiologis, maka rezim ini juga akan jatuh karena itu seperti roda pedati, ada di atas, ada di bawah, ada di atas, ada di bawah. Nah, kita lihat bahwa pada masa 6 tahun terakhir, mahasiswa-mahasiswa itu seperti tertidur atau terkontaminasi dengan persoalan-persoalan yang bersifat transaksional dan persoalan-persoalan bagaimana bisa cepat lulus, bagaimana kemudian bisa jadi karyawan atau jadi pegawai atau pejabat dan seterusnya. Tapi karena dalam filosofi ketika mahasiswa, ketika rakyat sudah dianiaya, sudah dizalimi, sudah ditekan dalam hak kebebasan berpendapat, maka itu akan mulai keluar keaslian dunia mahasiswa. Karena itu pada zaman Orde Baru itu ada istilah bahwa mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama kaprodi, kaprodi takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri pendidikan, menteri pendidikan takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Nah, itu bukti dari 65 sampai 98 semua presiden jatuh karena gerakan mahasiswa. Nah, oleh karena itu maka kita tahu di Indonesia itu gerakan mahasiswa itu terpusat pada beberapa universitas dan kota. Salah satunya adalah UI, kemudian ITB Bandung, kemudian UGM Jogja, kemudian UNAS Makassar, kemudian USU Medan, seterusnya. Itu kota-kota besar dan universitas-universitas besar yang kemudian selalu memberikan pewarnaan. Nah, sekarang dimulai dengan UI dan kemudian sudah didukung oleh UGM kemarin. Nah, kita lihat apakah nanti juga ITB Bandung juga akan kemudian memberikan dukungan. Tapi saya melihat bahwa sudah mulai terjadi pergeseran nilai dari perjuangan mahasiswa yang bersifat elitis di kampus beralih kepada bagaimana sebagai gerakan moral sosial dalam membawa idealisme mahasiswa perguruan tinggi sebagai lembaga independen agar supaya menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Karena mereka menganggap, mereka melihat bahwa perguruan tinggi sudah mulai intervensi. Seperti kita lihat nilai-nilai kejujuran sudah tidak ada lagi, nilai integritas tidak ada. Yang itu bisa dilihat bahwa rektor UI itu juga merangkap sebagai seorang komisaris salah satu BUMN. Saya 8 tahun di KPK, 4 tahun di KPKPN, itu tidak boleh ada double fungsi, double jabatan. Karena apa? Sistem KPK dalam soal penggajian itu ada single salary, jadi penghasilan tunggal, itu dari KPK saja. Sehingga karena itu maka relatif agak besar penghasilannya, supaya fokus pada pekerjaan, tidak lagi menangani pekerjaan yang lain, sehingga kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa mendapat jabatan atau pekerjaan, sehingga kinerja masing-masing itu tinggi. Kalau dirangkap, maka selain menutup kemungkinan orang lain untuk mendapat pekerjaan, tapi juga kinerjanya tidak optimal karena rangkap jabatan. Nah, ini menunjukkan bahwa rektor UI ini tidak berintegritas. Karena tidak berintegritas, maka mudah untuk dikendalikan oleh penguasa, dikendalikan oleh
para konglomerasi dari Koalisi Naga. Disitulah muncul idealisme mahasiswa. Muncullah ini ketua BEM UI ini kan anak muda yang punya idealisme dan kemudian melihat menyaksikan bagaimana kondisi yang luar biasa dari pemerintah. Ada undang-undang Minerba yang bisa menghabiskan sumber daya alam bangsa Indonesia. Ada COVID-19 yang terjadi sebagai satu bentuk perampokan uang negara secara konstitusional. Coba kita bayangkan COVID-19 itu penggunaan dana APBN dalam COVID-19 itu yang tadinya 400 triliun sekarang sudah mencapai 1.000 triliun. Itu tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, tidak bisa dipetunkan. Artinya itu adalah undang-undang yang melehalkan perampokan uang negara secara sah. Begitu juga tentang bagaimana KPK diamputasi dengan melakukan amandemen undang-undang KPK. Sudah itu kemudian merupakan entry point untuk menyingkirkan 75 orang yang orang-orang itu yang saya tahu betul dulu mereka tangkap ketua DPR, mereka tangkap ketua Mahkamah Konstitusi, mereka tangkap para menteri, gubernur, bupati kota. Saya tahu betul, saya kenal mereka betul. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian itu akan menghilangkan otonomi daerah, menghilangkan Pemda karena semua melalui Kepres di Jakarta. Dan kita lihat hampir, saya kira semua judicial review, baik Undang-Undang KPK, baik Undang-Undang Minerba, Cipta Kerja, COVID-19, maupun Undang-Undang Cipta Kerja yang terakhir ini ya, tidak memiliki kedudukan hukum. Gitu. Kenapa ditolak? Itu logis saja. Karena anggota MK itu dari 9 orang, itu 3 orang ditunjuk oleh Presiden, 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR. DPR tentu saja fraksi yang besar. Fraksi yang besar itu adalah koalisi daripada pemerintah. Sehingga wajar saja kemudian semua judicial review yang diajukan oleh masyarakat, oleh lembaga, oleh institusi, oleh universitas ke MK itu ditolak. Ini ketahuan sekali bagaimana oligarki menghadapi masyarakat Indonesia yang menguasai lembaga legislatif, menguasai lembaga eksekutif, dan juga menguasai lembaga yudikatif. Itu satu masalah berkaitan dengan KPK, Mas Anies, seperti itu. Masalah lain, tadi masalah integritas. Kok negeri kita ini banyak yang muka tembok kata orang ya. Kita malu ketika di New Zealand itu orang jalan kelebihan kilometer saja sudah mengundurkan diri. Di Australia kemarin nggak pakai masker, wakil Perdana Menteri, wah tak ampun-ampun lah gitu ya. Di Korea pengunduran diri sampai gubernur bunuh diri karena rasa malunya. Apa yang terjadi? Ini banyak orang sudah berlapis-lapis kesalahan tapi merengsek saja pada jabatan itu. Apa salah kurikulum atau tentu Bang Dullah paham ini buat anak cucu kita lah paling tidak ini. Silakan Bang Dullah. Ya, salah satunya tadi seperti saya katakan itu bahwa selama KPK 2004 sampai sekarang ada ratusan anggota DPR legislatif ditangkap, ada puluhan gubernur, bupati, wali kota yang semua ini berasal dari partai politik. Sementara kita tahu bahwa kos politik di dunia yang termahal itu di Indonesia. Dengan demikian salah sistem mereka gitu. menjabat satu jabatan, tidak ada yang mau 2 periode. Tidak ada yang mau 1 periode. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Kalau 1 periode tidak cukup untuk membayar utang. Gaji yang diterima tidak cukup bayar utang, maka harus 2 periode. Maka sekarang kita lihat karena keasikan presiden juga kemudian malu-malu kucing untuk menginginkan 3 periode, meskipun beliau mengatakan menolak 2 periode, tapi kemudian buzzer-buzzernya, kelompoknya di bawah mengajukan membentuk semacam satgas gatos di seluruh Indonesia untuk 3 periode. Karena itu nikmat yang mereka peroleh selain untuk mengganti rugi utang-utang yang pada biaya pilpres, biaya pemilu, biaya pilkada dan seterusnya seperti itu. Nah, maka dalam konteks itulah persoalan integritas menjadi taruhan. Dalam Al-Quran kata Allah bahwa manusia itu ketika diberikan 1 gunung emas, dia mau 2 gunung emas. Dikasih 2 gunung emas, mau 3 gunung emas. Jadi ketika orang tidak berintegritas menjadi serakah. Nah, inilah yang dalam ilmu korupsi, Undang-Undang 3199 di Undang-Undang nomor 21 disebutkan ada yang disebut dengan corruption by need, yaitu karena kebutuhan
Jadi katakanlah PNS itu hampir 80% itu korupsi karena gajinya itu hanya cukup 10 hari. 10 hari kedua mati dan seperti itu. Sehingga itu karena kebutuhan. Tapi ada jenis yang kedua, yaitu corruption by greedy. Korupsi karena serakah. Pengalaman saya 4 tahun di KPK memeriksa kekayaan pejabat, saya tahu betul gaji golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4 itu berapa. Nah, kalau yang ASN biasa, yang sekitar 80% itu bisa korupsi karena gajinya hanya untuk 10 hari. Tapi kalau pejabat yang punya dapat fasilitas mobil dinas, rumah dinas, istri dinas, suami dinas, semua dinas diperoleh, itu cukup, saya hitung cukup. Tapi karena serakah, maka kemudian mereka lakukan apa saja sebanyak-banyak mungkin, sehingga dengan demikian korban rakyat, korban masyarakat dan seterusnya. Nah, disinilah pertaruhan integritas. Nah, integritas itu kan pilar pertama itu adalah berlaku jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap orang lain, dan jujur terhadap lingkungan alam. Jujur terhadap diri sendiri, dia tahu bahwa dia adalah makhluk yang serba kekurangan, serba hina, yang kemudian diberikan kelebihan oleh Allah sehingga dia bisa menjadi seorang pejabat, seorang kaya, seorang terhormat. Maka itu dia harus kembalikan kepada Allah. Maka dia akan menjadi rendah hati, dia akan tawadu, dia tidak akan menjadi serakah dan seterusnya. Dia jujur kepada orang lain, maka dia tidak akan ambil hak orang lain. Sehingga kemudian seperti sekarang ini 80,2% lahan di seluruh Indonesia itu bukan lagi milik bangsa Indonesia, bukan lagi milik pemerintah Indonesia, sudah milik 9 negara. Nah, bagaimana mereka peroleh itu? Karena diberikan oleh penguasa-penguasa, mulai dari Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang. Karena mereka tidak jujur kepada masyarakat, maka kemudian yang penting mereka dapat duit, dapat fasilitas, maka diberikan kepada para konglomerasi dan seterusnya. Yang ketiga, tidak jujur terhadap lingkungan. Hari ini hujan 1 hari saja dari Aceh sampai Papua Barat itu akan banjir. Karena orang tidak jujur lagi terhadap lingkungan hidup. Karena yang penting serakah, mau bangun rumah apa, mau bangun gedung apa saja dan seterusnya, tidak peduli nanti banjir, tidak perlu tanah longsor, yang penting nafsu serakah mereka itu terpenuhi. Nah, kita lihat, itulah kenapa Undang-Undang Cipta Kerja itu juga kemudian gugatan atau judicial review ditolak oleh MK karena kepentingan serahkan para penguasa, para konglomerat, para pengusaha-pengusaha hitam yang tidak berlaku jujur terhadap lingkungan. Nah, ini soal integritas yang itu baru pilar pertama. Padahal ada 6 pilar dalam integritas selain jujur terhadap diri sendiri, kemudian bersifat istiqomah, kemudian bersifat komitmen terhadap visi misi negara, kemudian bersifat objektif, kemudian berani ambil putusan dan siap menerima risiko, dan disiplin dan bertanggung jawab. Nah, karena pilar-pilar yang tidak dilaksanakan, maka Jokowi itu disebut dengan King of Lip Service. Artinya ngomong ke kanan tapi laksanakan ke kiri. Nah, itu yang tidak disebut. Pilar kedua dari integritas adalah tidak konsisten seperti itu. Soal yang sekarang tentang COVID-19, andai kata konsep gubernur DKI pada tahun lalu itu dilaksanakan, yaitu betul lockdown untuk Jabodetabek, selesai persoalan kita. Betul. Tapi karena pemerintah pusat itu tidak melakukan lockdown sebagaimana keinginan dari gubernur DKI, maka hari ini berkembang terus, dan kemudian orang masuk Jakarta bebas, orang Jakarta keluar bebas, maka dalam waktu 1 tahun mereka terus seperti ini. Itulah ketika presiden, ketika wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR tidak berintegritas, tidak konsisten dan melaksanakan peraturan perundangan, musibahnya seperti ini menjadi terus berterusan. Itu, Mas. Terima kasih. Ustaz Bang Dullah, terakhir apa ingin Bang Dullah sampaikan di tengah pandemik? Cuma pasti di sekeliling Bang Dullah juga banyak tetangga-tetangga, apalagi Depok ya, ini sudah zona merah. Masjid pun kabarnya sebagian tidak melaksanakan sholat Jumat di sana, himbauan dari wali kota. Apa nasihat Bang Dullah buat para penyintas atau yang sedang saya ingin ingatkan masyarakat, khususnya umat Islam, ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa ketika Allah mengirimkan satu bala, mengirim satu
wabah, mengirimkan suatu taun atau penyakit menular, itu Allah akan kirimkan kepada masyarakat, bangsa, negara mana saja kecuali ahlul masjid. Ini hadisnya sahih. Ada baik Bukhari maupun Muslim. Artinya wabah dikirimkan itu kepada siapa saja kecuali ahlul masjid. Artinya orang yang meramaikan masjid, yaitu orang ahli ibadah yang selalu di masjid. Maksudnya ahli ibadah. Pengalaman saya selama 1 tahun di tempat saya ini, di Rawadenok ini, Depok ini, orang yang meninggal itu, beberapa orang itu orang-orang yang tidak merupakan ahli masjid. Hanya ada 2 yang ahli masjid di tempat saya itu, tapi itu bukan karena COVID-19. Memang sudah lama, sudah uzur, sudah stroke, sudah lama, sudah sekitar 5 tahunan. Kemudian yang satu itu ada renovasi masjid, dia masih kerja sampai sore hari, saya masih lihat dia masih kerja, besok subuhnya itu kemudian dia meninggal. Jadi meninggalnya bukan karena COVID-19. Dia meninggal karena soal yang lain, bukan COVID-19. Karena kalau COVID-19 dia tidak mungkin kerja 1 hari sebelumnya masih kerja, seperti tidak mungkin seperti itu. Nah, artinya bahwa hadis itu terbukti di tempat saya. Bagaimana bala atau wabah atau taun yang dikirim Allah kepada satu masyarakat akan berlaku kecuali pada ahli ibadah. Oleh karena itu himbauan saya kepada umat Islam, khususnya masyarakat pada umumnya, laksanakan ajaran agama sunnah Nabi dengan konsekuensi. Maka kemudian kalau kita ambil air wudu dengan benar, ketika kita memasukkan air ke dalam hidung sampai kemudian terasa seakan-akan masuk ke kepala, ke otak, maka kemudian virus yang tersembunyi dalam hidung itu akan keluar ketika kita keluarkan air itu dari hidung. Kita mencuci tangan dengan baik ketika wudu dan seterusnya, maka kuman atau virus itu bertahan sekitar 2-3 jam dalam tubuh. Ketika kita ambil wudu dengan baik, antara zuhur dengan asar itu sekitar 3 jam, kemudian asar ke maghrib sekitar 3 jam, maka virus-virus itu akan keluar. Nah, yang ketiga bahwa kita dianjurkan, bahkan diwajibkan halalan toibah. Nah, halalan toibah itu adalah makanan yang halal dari segi rezeki, dan toibah itu dari segi kesehatan. Maka jika kita mengkonsumsi halal yang toibah, maka kemudian kita akan terelak dari virus apapun seperti itu. Maka karena itu maka kembali kepada ajaran Islam, kepada ajaran Rasulullah. Ketika kita menjaga makan minum kita, maka akan tercipta daya tahan kita secara fisik dan daya tahan kita terhadap psikis. Jadi satu virus masuk itu bergantung kepada daya tahan fisik dan daya tahan psikis. Nah, oleh karena itu kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan halal dan thayyibah, maka virus apapun dia masuk itu akan mati, dilawan oleh daya tahan tubuh kita, baik fisik yaitu darah putih kita, atau psikis yaitu jiwa yang besar, itu kemudian memberikan ketabahan buat kita sehingga kemudian fisik kita bisa menolak semua jenis penyakit seperti itu. Yang ketiga, bagaimana kita memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, yaitu kata Nabi, ketika makan bawang putih itu jangan pergi ke masjid. Artinya bahwa bau saja itu bawang itu mempengaruhi jemaah. Sehingga kalau kita misalnya merasa kita sakit, yang mengakibatkan itu mempengaruhi orang lain, maka kita boleh tidak ke masjid. Atau kalau kita ke masjid, maka kita menggunakan masker untuk kemudian udara atau uap atau napas kita tidak merebak kepada orang lain. Nah, tetapi harus diingat bahwa ketika para laki-laki yang harus datang ke masjid untuk salat atau musalla yang pakai masker, sunnah menyebutkan bahwa ketika sujud itu anggota tubuh kita itu harus kena dengan lantai tempat sujud, yaitu dahi dengan hidung, 2 tapak tangan, dua ujung jari kaki dan lutut. Maka kemudian ketika kita menggunakan masker tutup hidung dan mulut, tapi waktu sujud ke bawah itu kita turunkan itu masker agar supaya hidung kita menyentuh lantai. Kemudian ketika bangun kita bisa naikkan lagi itu masker untuk tutup hidung. Seperti itu. Nah, jadi sunnah-sunnah Nabi dalam soal salat berjamaah, kemudian sunnah Nabi dalam soal makan minum, dan soal Nabi dalam soal bagaimana menjaga hubungan kekeluargaan, hubungan tetangga dan seterusnya, insya Allah penyakit itu akan menjauh dari kita. Nah, inilah barangkali saya simpulkan bahwa untuk kita terhindar dari wabah apapun termasuk virus COVID-19, maka
ikuti sunnah Nabi, bersih, sholat, ngaji, kemudian jangan menggunakan barang-barang yang halal, yang tidak haram, halal yang kemudian mengakibatkan itu. Sebagai penutup, jangan lupa bahwa orang meninggal bukan karena sakit, orang meninggal bukan karena wabah, orang meninggal bukan karena COVID-19, orang meninggal karena ajalnya sudah sampai. Oleh karena itu, maka ketika sudah vaksin, kalau sudah ajalnya juga meninggal. Sebaliknya, orang tidak meninggal bukan karena sehat, karena kalau orang meninggal orang meninggal karena sakit, maka dokter tidak akan meninggal, orang tidak meninggal. Tapi orang kalau belum meninggal bukan karena sehat, tapi karena waktunya belum sampai, ajal belum sampai. Akidah itu akan mendorong kita untuk kemudian dengan ikhtiar yang kita lakukan, insya Allah Allah melindungi kita. Saya kira seperti itu himbauan saya kepada umat Islam. Iya, terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Semoga selalu sehat dan bermanfaat untuk banyak umat. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.